Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pidato hari ini, langkah baiknya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Sallu ala Nabi sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya nikmat Islam, nikmat iman, serta kekeluargaan kita atas dasar semua keluarga muslimin dan muslimat. Kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diakui insya Allah. Tak lupa kita beri junjungan kepada Nabi pembesar umat yang merubah zaman dari zaman onta menjadi zaman Toyota, yang dari zaman yang gelap menjadi zaman terang benderang, seperti terangnya lightning ini, Masya Allah. Yaitu siapakah ia? Yakni baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang merubah semua dunia ini, yang dari zaman kejahilan menjadi zaman yang terang benderang, yang dimana zaman semua di dalam dunia ini menjadi berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kepada yang terhormat guru bahasa Indonesia kelas 12 IPS 1, itu wali kelas saya sendiri, Rana Rijaya Putra, yakni Ibu Fedia. Yang terhormat kepada guru-guru yang sekalian yang tak bisa, dan teman-teman sekalian yang tak bisa disebutkan satu persatu, ya, maka insya Allah pada hari ini insya Allah saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya memperbaiki bacaan Al-Quran. Saudaraku yang saya cintai, saudaraku sekalian, kenapa kita penting untuk memperbaiki bacaan Al-Quran? Why? Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu memiliki makna. Yang lebih fahamnya itu memiliki arti. Ketika ada arti, ada makna yang lain di dalam Al-Quran. Jadi kita gak bisa namanya belajar Al-Quran, belajar arti Al-Quran tanpa kita membenarkan bacaan Al-Quran tersebut. Kenapa? Contoh, jika kita kaidahnya seperti ini, jika kita merubah huruf-huruf yang ada di Al-Quran, maka semua makna, tidak semua mungkin, akan beberapa dari kalimat Al-Quran yang kita baca itu akan berubah dan maknanya akan berganti. Bisa jadi yang tadinya kita membaca Al-Quran yakni untuk memuja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sangat disayangkan, na'udzubillah, kita malah membuat Allah murka karena ketidakpandaian kita membaca Al-Quran. Karena balik lagi, setiap huruf yang diubah akan berubah makna. Belum paham? Maka insya Allah Al-Fakir di sini akan memberikan apa itu berubah maknanya. Contoh,
insya Allah kalian teman-teman semua di sini tahu apa yang artinya apa yang dimaksud suratul Fatihah. Apa itu suratul Fatihah? Kenapa? Jelas tahu, karena kita baca 17 kali sehari. Karena kita sebagai umat muslim, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu, yakni suratul Fatihah. Saya beri contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Tapi kita ganti alamin yang tadinya ain, kita ganti menjadi alif atau hamzah, maka berubahlah makna tersebut. Contoh, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alamin, alamin. Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin, yakni segala puji bagi Tuhan orang-orang sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari ketidakpandaian atau yakni kebodohan kita atas tidak mengerti, tidak paham kaidah-kaidah tajwid dan kaidah makharijul huruf. Teman-temanku sekalian, itulah pentingnya kita belajar memperbaiki Al-Quran. Itu baru contoh. Ada lagi di suratul Al-Falaq, di suratul Al-Ikhlas. Contoh, Qul huwallahu ahad. Pakai H pedas, H kecil istilahnya itu, yang berada letaknya di tengah seperti ain. Had. Tapi kalau kita ganti menjadi H besar, Qul huwallahu ahad. Itu maka berubah makna. Yang tadinya Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Tapi kalau kita ganti menjadi Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad, Allah itu pengecut. Bayangkan, na'udzubillah, kita malah membuat seperti itu. Yang tadinya bacaan Quran itu udah bagus, tapi malah menjadi kacau karena bacaan kita yang tidak serius. Itulah teman-teman sekalian. Maaf dari tadi saya malah melihat ke layar HP, kirain buat melihat wajah yang terkena nur dunia. Insyaallah kita semua tidak hanya kena nur dunia, tetapi kena nur ilahi, yaitu cahayanya Allah. Sekarang saya lihat kamera. Itulah kenapa pentingnya kita belajar kaidah tajwid Al-Quran. Hukum mempelajari kaidah tajwid ya fardu kifayah, yakni jika salah satu di sekampung tidak ada yang belajar tajwid, tetapi ada satu orang yang belajar tajwid, udahlah batal lah itu. Dan maksudnya batal itu terputuslah kewajiban bagi seluruh kamu gitu. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, saudara teman-temanku sekalian, Masya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bahwa ketahuilah bahwa membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid itu adalah fardu ain, yaitu wajib bagi sesama orang tersebut, bagi setiap muslim itu wajib untuk mempraktekannya di dalam Al-Quran dengan menggunakan kaidah tajwid. Itulah kenapa kita wajib baca Al-Quran, karena sebagai muslim yang disayangi Allah, muslimah, itu teman-temanku yang laki-laki dan teman-temanku yang perempuan, boys and girls, itulah pentingnya kita pelajari kaidah Al-Quran. Karena jika kita tidak mempelajari kaidah Al-Quran, maka bisa berdosalah, karena sesungguhnya paling mudah pahala didapatkan itu dari Al-Quran. Kita berbuat baik, nolongin orang, misalkan kita tolongin teman-teman sekalian
dengan uangnya atau dengan perbuatan yang baik, maka dapat 1 pahala. Tapi membaca Al-Quran padahal baru 1 huruf, Bismillahirrahmanirrahim, hitunglah itu, baru banyak belum bis sin sukunnya udah dibaca 10 apalagi di bulan Ramadan dikalikan berlipat ganda. Ada satu riwayat yang mengatakan katanya 100. Maka dari itu pentinglah kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran gitu, yakni jangan lupa karena ingat kaidah ini, yakni khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya? Bahasa Inggris ya? Oh, enggak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Sebaik-baiknya orang yaitu adalah, nah ini kata siapa? Rasulullah SAW. Ini hadis Rasulullah sahihan wa batinan, insyaallah sahihan, dan insyaallah kita tetapkan di batin kita, yakni apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang ialah dia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan yang belajar Al-Quran itu banyak semua, dari hukum tajwid, hukum makharijul huruf, yang paling penting ini dulu. Jadi bersaing ini makharijul huruf, bersambunglah ke nanti sekalian dengan tajwidnya. Mungkin itu saja, karena penting bagi kita setiap muslim mempelajari ilmu Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf jika punya salah kata. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk yaitu dari Al-Fakir sendiri karena atas kelalaian Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.